Baik, itu tadi pesan yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo masih terkait optimisme penanganan COVID-19. Ini memang yang menjadi PR tidak hanya Indonesia, tapi dunia internasional sepanjang tahun 2020 ini. Tadi seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi, mungkin ini adalah tahun dengan krisis terburuk bagi dunia internasional. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Disampaikan Presiden tadi, protokol kesehatan adalah kuncinya. Jadi mengakhiri tahun ini, pastikan Anda selalu mengingat ini. Meskipun vaksin sudah tiba di tanah air, tapi ini tidak akan berjalan dengan maksimal jika kita abai terhadap protokol kesehatan. Upaya penanganan COVID-19 masih menjadi salah satu bahasan kami malam hari ini di Newscast. Kita tahu tadi disampaikan oleh Presiden, upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah masih harus menghadapi berbagai tantangan di tahun 2021 ini. Ada banyak catatan, terus bertambahnya jumlah kasus positif, munculnya varian baru virus COVID-19, hingga protokol kesehatan yang belakangan tampaknya mulai longgar dijalankan masyarakat. Kita akan berbicara bagaimana strategi pemerintah daerah dalam penanganan COVID-19, khususnya menghadapi tahun 2021. Kita akan berbincang dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya malam hari ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Malam Mbak. Pak Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Sony. Waalaikumsalam, selamat malam dan juga Bang Riza, juga Pak sudah Sony. bergabung bersama kami Ketua Bidang Perilaku Satgas Penanganan COVID-19, Sony Hari B. Harmadi. Selamat malam Pak Sony. Selamat malam Mbak Elvira, Pak Gubernur, Pak Wagub, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagub dan Pak Gubernur, terima kasih sebelumnya. Saya tahu malam hari ini juga akan melakukan pemantauan bagaimana masyarakat bisa ditertibkan, tanda kutip ya, karena kita harus menjaga agar penularan kasus COVID-19 ini tidak bertambah pasca liburan dan juga perayaan malam tahun baru yang kemudian memang dibatasi. Lagi-lagi ini untuk kebaikan kita bersama. Saya ke Pak Wagub terlebih dahulu. DKI Jakarta, jumlah kasus positif dalam beberapa hari ini, trennya sudah mencapai angka 2.000 per hari. Apa yang terjadi dari data-data ini? Klaster keluarga kah yang menjadi utama atau sudah ada pergerakan klaster lainnya, Pak Wagub? Yang pertama ada beberapa sebab, Mbak Elvira, ada peningkatan di Jakarta, yaitu yang pertama disebabkan adanya kapelan dari masuknya data dari beberapa rumah sakit atau laboratorium yang sebelumnya terlambat sehingga digabungkan ya. Yang kedua, memang jumlah testing PCR kami terus bertambah sesuai dengan komitmen kami. Kami ingin mengejar perharinya mencapai 10.000, bahkan beberapa hari ini kami menembus angka 12.000 bahkan sampai 15.000 per hari. Semua ini kami lakukan semata-mata untuk memastikan, mempercepat, mengetahui titik penyebaran sehingga lebih mudah dan lebih cepat bagi kami untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan. Alhamdulillah Provinsi DKI Jakarta sudah 8 bahkan 9 kali lebih tinggi dari standar yang diminta oleh WHO. Yang ketiga, memang ada peningkatan ya penyebaran di klaster perumahan, klaster keluarga ya, yang menduduki peringkat kedua terbesar mencapai 42%. Dan untuk itu kami meminta agar seluruh warga masyarakat di internal keluarga tingkat terkecil, sebelumnya kami sudah membentuk Satgas Kampung Siaga di tingkat RW-RW, bahkan RT, bahkan di setiap rumah sudah kita minta agar satu dari anggota keluarga menjadi PIC atau menjadi kader COVID yang terus berkoordinasi dengan RT dan RW setempat untuk saling mengingatkan, memberikan informasi, dan memastikan di setiap rumah-rumah tetap dilaksanakan protokol kesehatan dan lain sebagainya. Dan bahkan kami minta di rumah, sekalipun dalam satu keluarga, tetap menjaga 3M, protokol kesehatan, tetap menggunakan masker dan jaga jarak termasuk mencuci tangan, dan terus menjaga keseimbangan hidup sehat dan bersih. Memang ini tantangan kita ke depan yang sebelumnya klaster tertinggi ada di perkantoran, sebelumnya di tempat-tempat umum, sekarang sudah masuk ke klaster perumahan. Inilah ujian terberat kita dalam perjalanan COVID-19 tahun 2020.
kami minta semua masyarakat, setiap pribadi warga untuk terus disiplin, konsisten menerapkan protokol kesehatan. Baik, Pak Riza, tampaknya komunikasi masih belum jelas. Sambil memperbaiki sambungan audio, saya ke Kang Emil dulu. Kang Emil, kita berbicara karena saat ini adalah malam tahun baru, ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Banyak yang harus dijaga, dalam artian jika sebelumnya memang menyambut tahun baru dalam keadaan sukacita, pesta, tapi berbeda tahun ini. Apa yang dilakukan Pemprov Jawa Barat untuk memastikan bahwa perayaan tahun baru ini memang sesuai dengan arahan pemerintah, tidak ada kumpul-kumpul, harus menjaga protokol kesehatan? Ya Mbak Elvira, jadi di pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya kira sesuai dengan koordinasi dengan pemerintah pusat, kita melarang adanya keramaian, kembang api, ada kerumunan-kerumunan, tongkrongan-tongkrongan yang akan berpotensi menghadirkan COVID, kira-kira begitu. Nah ini adalah hal yang baru dari tahun-tahun baru sebelumnya, sehingga kita sudah dalam 12 hari terakhir mengkampanyekan, merayakan tahun baru ini di rumah. Nah posko-posko sudah kita pasang Mbak di jalan-jalan yang biasanya ramai di seluruh Jawa Barat sebagai titik-titik kumpul, titik-titik biasanya berkerumun orang di tahun-tahun baru, perayaan tahun baru sebelumnya. Nah setelah wawancara ini pun saya akan berkeliling untuk memastikan dan memotivasi para petugas yang akan menegakkan peraturan hukum terkait pelarangan kegiatan keramaian tahun baru. Kami juga laporkan Mbak, sampai tadi sore kita merazia banyak sekali warga-warga yang datang ke puncak misalkan dan sudah kita balik kanankan karena mereka datang tidak bisa membuktikan membawa surat negatif COVID melalui rapid test antigen, kira-kira begitu. Jadi kombinasi mengedukasi, kemudian menyampaikan melalui media-media, juga penegakan hukum, penyiapan posko, sambil terus kita himbau mudah-mudahan tidak terjadi apa yang kita khawatirkan karena dari pengalaman sebelumnya memang libur panjang itu punya pengaruh pada lonjakan kenaikan. Nah Jawa Barat ini trennya sedang agak menurun, alhamdulillah tingkat kematian cuma 1,4%, itu harus kita jaga. Nah mudah-mudahan dengan keketatan rapid test antigen, penegakan hukum, posko-posko di jalanan, insya Allah peningkatan kasus pasca liburan tidak akan sebesar dengan liburan di bulan Oktober atau Agustus. Kang Emil memantaunya cukup efektif tidak? Karena wilayah Kang Emil ini favorit bagi warga DKI Jakarta untuk berlibur. Banyak kota di Jawa Barat yang menjadi salah satu destinasi wisata karena memang jaraknya tidak terlalu jauh. Dengan penerapan antigen, apakah kemudian dalam beberapa hari ini Kang Emil melihat ini cukup efektif? Saya kira sangat efektif karena dulu kita punya teknologinya kan hanya rapid test antibody ya Mbak, yang sebenarnya kurang akurat. Nah sekarang dengan antigen yang mendekati PCR ini, kita punya mendekati golden standard sehingga kemarin juga ada 2.000-an pas menjelang Natal yang kita tes random sampling di rest area itu ada 10% lah yang akhirnya positif COVID, kita karantina langsung. Nah dengan pemberitahuan juga akan ada rapid test di rest area, banyak mobil yang nggak ke rest area Mbak, jadi mereka langsung ke rumah masing-masing atau nah nanti di tempat pariwisatanya juga kita akan tagih surat rapid antigen, kalau tidak punya tidak boleh masuk, dan kalau pariwisatanya melanggar tentu kita akan tutup karena sanksi kita akan tegakkan, itulah yang kita lakukan. Jadi selama 1 tahun ini Mbak, kita melakukan, karena kami kan provinsi dengan wilayah sangat luas, 27 daerah, setiap minggu kita beritakan zonasi zona merah, oranye, kuning, kemudian kita penegakan tadi di jalan khususnya menjelang libur panjang, dan melakukan sanksi-sanksi dari lisan administrasi sampai sanksi denda dan penutupan juga. Nah kuncinya sebenarnya hanya itu Mbak, hanya siapa yang mau hidupnya produktif harus beradaptasi, yaitu dengan 3M tadi. Jadi naiknya kasus ini sebenarnya orang ingin produktif, ingin hidup seperti normal, tapi masih mengabaikan protokol kesehatan. Saya meyakini kalau protokol kesehatan itu dijaga,
ekonomi kita bisa tetap membaik tanpa harus terkorbankan dari sisi yang namanya kesehatan. Saya ke Pak Sony. Pak Sony, melihat apa yang terjadi di akhir tahun ini refleksi penanganan COVID-19 sejak bulan Maret hingga saat ini. Ada banyak isu yang belum terselesaikan. Ada PR 3T dari sisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, protokol kesehatan dari sisi masyarakat. Bagaimana Anda melihat perubahan yang terjadi hingga akhir tahun ini? Ya Mbak Elvira, sesungguhnya 9 bulan terakhir kita banyak belajar. Ya, masa lalu itu adalah sebuah pembelajaran yang sangat baik. Lalu kemudian kita punya harapan di masa depan, khususnya 2021, karena sebenarnya apa yang kita pelajari di tahun 2020 ini semakin baik dari hari ke hari. PR kita begini, kasus kan naik terus ya, terus kemudian dalam 2 hari terakhir juga angkanya sudah di atas 8.000. Kemampuan testing semakin baik. Ya, kami sangat mengapresiasi para kepala daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub luar biasa karena kemampuan testing yang tinggi itu sesuai dengan target WHO itu berdampak besar terhadap upaya kita menghentikan pandemi. Tetapi harusnya kenaikan testing itu juga diikuti oleh penurunan positivity rate. Sayangnya positivity rate kita masih tinggi nih. Bahkan di minggu ini masih di angka 19,19% secara nasional. Jadi memang kita masih punya PR karena angka penularannya masih tinggi. Terus kemudian pengetahuan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M, perubahan perilaku, itu semakin baik, ya, mendekati 100%. Jadi kalau kita lihat surveinya Ipsos, lalu kemudian Oxford Stringency Index, mereka menyampaikan bahwa luar biasa untuk kampanye dan pengetahuan masyarakat terhadap 3M. Tetapi PR-nya adalah bagaimana pengetahuan tadi diterjemahkan dalam bentuk perilaku. Sampai dengan bulan Oktober dan November pertengahan kemarin, perubahan perilaku atau 3M kita, kepatuhan terhadap protokol kesehatan, sudah sangat baik. Ya, tetapi sejak adanya kasus kerumunan, itu turun terus. Jadi sejak minggu kedua November, kepatuhan masyarakat terhadap memakai masker dan menjaga jarak itu turun terus, ya. Kecuali pada tanggal 9 Desember ketika kita melaksanakan pilkada, karena pengawasannya menjadi lebih ketat. Jadi kepatuhan masyarakat ini belum terjadi secara konsisten. Pengetahuan sudah baik, tetapi belum diikuti oleh konsistensi terhadap protokol kesehatan. Oke. Nah, ini tentu menjadi PR kita semua dan peran kepala daerah sangat penting, Mbak Elvira. Oke. Menjaga agar hal ini bisa konsisten. Saya ke Mas Riza lagi. Pak Wagub sudah aman ya audionya? Oke. Ya. Tadi berbicara mengenai bagaimana perilaku masyarakat untuk bisa konsisten menjaga protokol kesehatan. Tadi juga sempat disounding oleh Mas Riza bagaimana klaster keluarga saat ini concern menjadi salah satu penyebaran utama di DKI Jakarta. Malam tahun baru ini, Pak Wagub, banyak kemudian muncul perayaan memang tidak di tempat-tempat wisata, tidak di tempat-tempat ikon perayaan tahun baru, tapi berpindah, masyarakat melakukan pesta di rumah masing-masing. Apakah ini juga terpantau oleh provinsi? Jadi yang pertama memang menjelang tahun baru kami mengambil kebijakan berbagai regulasi sudah melarang yang sebelumnya kami laksanakan selenggarakan berbagai kegiatan menyambut tahun baru, dan juga yang kedua kami juga melarang semua pelaku usaha mulai dari hotel, kafe, restoran, tempat wisata dan lain-lain untuk tidak melaksanakan perayaan tahun baru yang dapat menimbulkan kerumunan termasuk berbagai tempat. Yang ketiga ya, yang memang yang harus diwaspadai adalah private party atau pesta dilakukan oleh sekelompok orang termasuk di rumah-rumah. Ini terus kami himbau, kami minta masyarakat dan kami juga terus melakukan pengawasan melalui Satgas yang ada di lingkungan terdekat, di RW dan di RT. Bahkan kami meminta kepada seluruh warga Jakarta dan sekitarnya apabila menemukan ada tempat-tempat, apakah tempat usaha seperti restoran, kafe, mal maupun hotel dan sebagainya, maupun tempat-tempat pribadi yang melaksanakan pesta tahun baru yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi menularkan virus COVID, kami minta untuk dilaporkan dan kami akan segera menindak sesuai dengan regulasi yang ada. Berikutnya menyambut malam tahun baru
yang juga libur akhir tahun, sebagaimana kita ketahui 3 kali libur sebelumnya memberikan dampak yang semakin tinggi. Kami memang mengambil berbagai kebijakan, ada instruksi gubernur, seruan gubernur, berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Kemudian juga kami membatasi jumlah dan juga jam operasional sampai jam 19, dan bahkan bersama Kapolda juga mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan jalan-jalan kami tutup, khususnya di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan keramaian seperti di Jalan Tamrin, Sudirman, Kota, dan sebagainya. Namun demikian, semakin banyak, sekalipun banyak aparat yang kami hadirkan, semakin berat ya kami tegakkan atau sanksi yang diberikan pada masyarakat. Sekali lagi, regulasi, kebijakan, aparat, ketertiban ternyata hanya memberikan kontribusi 20% menurut para pakar. 80% keberhasilan kita mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID terletak pada ketaatan, kepatuhan, dan disiplin dari masyarakat. Untuk itu, kami membuat berbagai kebijakan melalui aplikasi media sosial dan media lainnya untuk menghimbau, meminta agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi, yang baik untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan 3M, menjaga kesehatan hidup bersih, sehat, dan seimbang. Itulah kunci utama kita bisa melawan COVID-19. Dan kami minta juga seluruh warga agar bisa bersinergi bersama, berkolaborasi dengan semua pihak, dan melaporkan siapa saja yang melanggar agar aparat bisa menindak. Pak Kapolda, Pak Pangdam, dan seluruh jajaran bersama kami Pemprov, Pak Gubernur terus melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, dan kita akan menindak dengan tegas, tidak hanya surat teguran, tapi kami akan menyegel, bahkan akan menyabut izin bagi siapa saja dunia usaha yang melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID. Mas Riza, kita tahu kita berbicara mengenai what next di 2021. Januari 2021 bisa dipastikan berbagai rumah sakit harus menghadapi potensi lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Strategi apa yang dilakukan? Beberapa rumah sakit sudah berteriak, tenaga kesehatan sudah berteriak karena memang saat ini tingkat pemakaian tempat tidur, ICU, daya tampung sudah mulai berkurang. Jadi terkait dukungan ya, sarana dan prasarana, kami memiliki 98 jumlah rumah sakit rujukan dan 92 laboratorium, bahkan lebih dari 40.000 tenaga kesehatan, bahkan kita akan menambah lagi 2.797 tenaga kesehatan. Berbagai fasilitas kami siapkan, kami hadirkan, mulai dari obat-obatan, vitamin, masker, APD, bahkan tempat tidur, ruang isolasi maupun ruang ICU, semuanya kita pastikan bahwa semuanya tersedia di Jakarta. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya tidak perlu khawatir. Tugas kami, pemerintah, bekerjasama dengan pemerintah pusat dan juga berdukungan dari Pak Ridwan Kamil, Pak Wahidin dari Banten, Jawa Barat, dan semua para kepala daerah, kita bersinergi bersama-sama untuk melawan COVID dan menyiapkan berbagai dukungan fasilitas. Tugas kami melaksanakan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Mari masyarakat bersama kita melaksanakan sekali lagi 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik. Jadi berbagai fasilitas akan kami siapkan, termasuk ketersediaan pemakaman, tidak perlu khawatir, kami sudah menyiapkan berbagai lahan, dan kami pastikan penyediaan berbagai fasilitas harapan di Jakarta mencukupi dan memadai secara baik dan layak. Oke, nanti saya akan tanya juga kepada Gubernur Jawa Barat bagaimana kemudian antisipasi potensi lonjakan kasus, khususnya kapasitas rumah sakit. Usai jeda, Newscast kembali sesaat lagi. Baik, kita masih berbicara bagaimana strategi kepala daerah dalam penanganan COVID-19 tahun 2021 di depan mata esok. Salah satu ancamannya adalah untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan sarananya bagi masyarakat. Saya ke Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Kang, kita berbicara mengenai kapasitas rumah sakit.
hampir di semua provinsi di Pulau Jawa sudah melaporkan kapasitas rumah sakit cukup tinggi dalam penanganan COVID-19. Untuk Januari, bagaimana persiapannya, Kang? Ya, jadi kita ini kan memilah yang masuk rumah sakit selama ini terbagi menjadi 3 tipe, Mbak. Tipe pertama yang COVID komorbid ringan, kemudian sedang, berat, ya, dan darurat, kira-kira begitu. Nah, total kapasitas dengan peningkatan kasus memang sudah lebih di atas 70%. Oleh karena itu, satu, kami sudah menyiapkan 6 gedung baru, kapasitas 1.000 bed. Mudah-mudahan tidak pernah dipakai, ya. Tapi kalaupun nanti memasuki situasi yang emergensi, 1.000 tempat itu bisa kita gunakan, kebanyakan di gedung pemerintah dan TNI. Kedua, kita sedang dalam proses, Mbak, memindahkan komorbid yang sifatnya ringan, kira-kira begitu, supaya rumah sakit bebannya bisa berkurang. Yang COVID komorbid ringan ini kita pindahkan tadi ke gedung-gedung non rumah sakit, sehingga rumah sakit kita akan hanya fokuskan kepada mereka yang COVID dengan komorbid sedang ataupun berat. Yang berikutnya kita sudah instruksikan ke daerah-daerah agar punya ruang isolasi untuk komorbid ringan yang tidak harus berbentuk rumah sakit tapi ada perawatan dari nakes. Nah, inilah strategi Jawa Barat, sehingga insya Allah dengan strategi ini maka persentase yang tadinya di atas 70-an% itu bisa turun dengan antisipasi terhadap libur panjang ini. Jadi insya Allah kami siap, plus sama juga seperti DKI dan provinsi lain, kami sudah mengajukan ribuan orang untuk dijadikan rekrutmen tenaga kesehatan baru untuk mengisi gedung-gedung tadi yang saya sampaikan. Jadi ibaratnya kita itu ada pemain cadangan, Mbak, tapi kita berdoa si pemain cadangan ini nggak pernah dipakai karena kita geser komorbid ringan ini ke daerah-daerah dan ke gedung-gedung non rumah sakit. Saya kira optimisme kami mengindikasikan bahwa manajemen ketersediaan rumah sakit pasca Natal tahun baru ini lebih terkendali dibandingkan terdahulu saat libur di bulan Oktober. Jadi seperti tadi kata Pak Sony, kita ini tiap hari belajar, ya, tidak mengulangi kesalahan hari kemarin dan meneruskan apa yang terbaik. Nah, saya meyakini persiapan ini jauh lebih matang dibanding sebelumnya. Kang, berbicara mengenai pemain cadangan, sudah disiapkan, sudah standby untuk bangunan juga, untuk tempat tidur juga sudah disiapkan. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh tim pakar, Prof. Ari. Tim pakar Satgas COVID-19, Prof. Ari mengatakan bahwa memang untuk merekrut tenaga relawan ini cukup mudah, tidak masalah. Tapi mengedukasinya butuh waktu, karena relawan memang spesifikasinya beda dengan tenaga medis yang sudah mendapatkan ilmu sesuai dengan profesinya. Bagaimana mengatasi ini, Kang Emil? Ya, saya kan selalu menarasikan bahwa COVID ini perang, Mbak. Kalau perang itu situasinya darurat, ya, yang di depan tenaga kesehatan profesional, TNI Polri, yang punya harta bela negara dengan harta, yang punya ilmu bela negara dengan ilmu, dan yang punya tenaga bela negara menjadi relawan. Di luar itu, kita bela negara jangan jadi korban perang, kira-kira begitu. Nah, tentulah kualitas relawan berbeda, Mbak, dengan mereka yang 2, 3, 4 tahun sekolahnya di bidang kesehatan. Tapi dalam situasi darurat, siapapun kan berguna, Mbak, kira-kira begitu. Tinggal kita atur SOP-nya secara spesifik. Dia menjadi spesialis ngurus web, spesialis ngurus ngangkut pasien, spesialis bawa makanan. Jadi saya kira tidak perlu harus semuanya dipahami, khusus tentang ilmu COVID yang saya kira bisa dengan tidak terlalu sulit untuk dipahami sebagai job desk baru. Jadi saya orangnya lebih optimis lah, insya Allah perekrutan dengan pelatihan SOP khusus perang melawan COVID ini bisa kita selenggarakan dengan baik. Termasuk kami juga sudah menyiapkan vaksin itu, ya, relawan vaksin. Sudah ada 1.000-an puskesmas, 90-an rumah sakit, menunggu kebijakan dari pusat berapa vaksin yang akan diberikan ke Jawa Barat di tahap 1. Karena kalau yang vaksin Bio Farma yang saya jadi relawan, itu kan baru Maret akan diumumkan berhasil tidaknya. Nah, dengan vaksin yang dibeli, yang Pak Jokowi akan melakukan vaksinasi pertama, insya Allah Jawa Barat sudah siap.
Pak Jokowi melakukan simulasi di Bogor, saya melakukan simulasi di Depok, Pak Wapres melakukan simulasi di Bekasi. Jadi insya Allah itu juga akan menjadi berita yang akan menguatkan optimisme kita seperti kata Pak Jokowi bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan baik dari epidemiologi maupun ekonomi, insya Allah. Oke, untuk vaksinasi mungkin Kang Emil akan masuk dalam kelompok terdepan untuk mendapatkan vaksin? Nah, saya udah cek Mbak, ini pertanyaan penting ya. Karena kan Pak Presiden yang pertama, kepala daerah juga disuruh. Karena saya ini jadi relawan Mbak, jadi vaksin saya ini nggak boleh kecampur. Saya tanya ke Profesor Kusnandi, Pak saya udah disuntik 2 kali, ini ada vaksin yang beli jadi ibaratnya begitu ya. Profesor tidak menyarankan, karena nanti dalam tubuh saya bercampur zat yang berbeda walaupun tujuannya sama. Nanti akan mengganggu hasil klinis saya. Jadi akhirnya kalau Jawa Barat, tokoh nomor 1 yang akan disuntik vaksin yang dibeli langsung adalah mungkin Pak Wakil Gubernur. Walaupun secara moral harusnya saya, tapi karena saya jadi relawan untuk COVID buatan Bio Farma, maka saya tidak bisa secara klinis melakukan itu. Jadi kira-kira itu penyampaian saya ke publik. Oke, baik. Saya ke Pak Soni. Pak Soni, tadi disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat saat ini kondisinya dalam kondisi perang, artinya memang komandan Panglima Perang memegang peranan penting. Bagaimana makna kepala daerah sebagai komandan perang ini? Strategisnya seperti apa? Karena di sisi lain, masyarakat melihat ada beberapa kebijakan yang mungkin saja tidak terlalu harmonisasinya kurang, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik Mbak Elvira, sebetulnya wajar aja seperti rumah tangga juga kadang-kadang ada perbedaan pendapat. Tapi begini. Baik Pak Soni. Jadi kita itu sedang dalam perang semesta. Tadi Pak Emil betul sekali. Kalau perang semesta berarti kita bukan hanya mengandalkan komponen utama, juga komponen cadangan dan komponen pendukung. Makanya semua digerakkan. Dan yang mengenal medan perang adalah para kepala daerah. Jadi para kepala daerah ini perannya sangat amat penting. Tidak mungkin pemerintah pusat, Satgas Nasional menghandle 514 kabupaten kota seluruh Indonesia karena sangat beragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi ada peran yang sangat penting dari para kepala daerah. 3T dan 3M itu adalah 2 senjata utama. Ya, dengan 3T itu kita ingin menemukan pasien secepat mungkin, ya mereka yang terkonfirmasi positif secepat mungkin, supaya kita bisa menyembuhkan mereka dan menghentikan pandemi. Tetapi dengan 3M juga itu ternyata sangat efektif menurunkan positivity rate. Kami sudah ngitung secara statistik, penggunaan masker, kemudian jaga jarak, cuci tangan, itu sangat efektif. Kami sudah ngecek juga untuk Jakarta, Pak Wagub, Pak Gubernur untuk DKI Jakarta dan Jawa Barat, itu sangat efektif. 3M itu sangat efektif untuk menurunkan kasus. Ya. Cuma masalahnya, apa yang menyebabkan 3M itu turun dalam beberapa waktu terakhir, kira-kira 1,5 bulan terakhir. Salah satunya adalah mungkin ya mereka ini perlu dibangun komunikasi risiko. Kalau dari hasilnya surveinya BPS bilang bahwa 55% karena tidak ada sanksi, ya, sehingga pengawasan dan penerapan aturan menjadi sangat penting. DKI Jakarta dan Jawa Barat punya aturan itu. Lalu kemudian yang kedua, karena masyarakat merasa di sekelilingnya tidak ada yang terkonfirmasi positif, tidak ada kasus COVID-19. Sehingga kalau tidak ada kasus, mereka cenderung abai. Nah ini kan komunikasi perlu disampaikan dengan bahasa risiko, bahwa masih ada risiko selama masa pandemi ini. Bahkan kami melihat ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan ya. Mereka yang berpendidikan tinggi pun juga ternyata sebagian abai terhadap protokol kesehatan. Lalu kemudian yang ketiga, keteladanan dari pemimpin sangat penting. Jadi kami juga sudah mencoba melakukan FGD, kemudian juga melakukan survei, ternyata masyarakat melihat pemimpinnya. Terima kasih pada Pak Emil sama Pak Riza, kami juga memperhatikan Bapak kalau di publik ya menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan seterusnya itu juga sangat penting. Jadi masyarakat sangat melihat bagaimana pemimpinnya. Lalu kemudian yang berikutnya, kita harus memudahkan orang untuk mematuhi protokol kesehatan. Membeli masker harus mudah, mendapatkan masker itu harus mudah ya. Seperti kebijakan helm di masa lalu,
Jadi pemerintah mencoba menaruh penjual-penjual helm di sepanjang jalan sehingga masyarakat yang tidak punya helm bisa membeli dengan mudah. Lalu kemudian menjaga jarak, tanda-tanda harus dipasang, mencuci tangan, fasilitas untuk cuci tangan juga harus disediakan dan seterusnya. Jadi memang kita sendiri perlu untuk memfasilitasi dan tentunya peran dari kepala daerah untuk terus mengingatkan para gubernur, wakil gubernur, mengingatkan para bupati, wali kota agar mendukung masyarakatnya bisa mematuhi protokol kesehatan tadi, ya, fasilitasi untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan juga ini tantangan kita pada 3T itu adalah stigma, ya. Kami sudah memperoleh beberapa hasil kajian, ternyata masyarakat cenderung tidak mudah untuk mau dites pada saat ada penelusuran mereka yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif karena alasan stigma. Lalu juga alasan pendapatan dan seterusnya. Sehingga memang harus ada solusi agar mereka juga sebagai pahlawan-pahlawan kemanusiaan kalau bersedia dites, bersedia ditelusur dan seterusnya. Oke, baik Pak Soni, berbicara mengenai stigma, saya nanti akan berbincang bersama dengan Wagub DKI Jakarta, Mariza Patria. Saya terima kasih dulu kepada Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang mau memantau wilayah di Jawa Barat pada malam tahun baru ya Kang ya? Iya betul, dengan Forkopimda. Baik. Pak Soni, Pak Riza, mohon maaf saya izin duluan. Baik. Terima kasih, Pak Semoga lancar masyarakat, tertib protokol kesehatan. Terima kasih Kang Emil sudah bergabung bersama kami. Usai jeda saya masih akan berbincang bersama dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta dan juga Mas Soni sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Newscast. Ini adalah siaran terakhir di tahun 2020. Apa yang akan kita bahas malam hari ini adalah hal yang menyita perhatian kita hampir setahun ini. Bagaimana penanganan COVID-19? Karena ini akan menjadi PR panjang pada tahun 2021 mendatang meskipun vaksin sudah tiba di tanah air. Saya akan kembali menyapa narasumber saya. Tadi sebenarnya kita masih tersambung bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, dan juga masih bergabung bersama kami. Oke, terputus. Kita akan coba untuk mencetak. Oke, masih Pak Wagub? Masih. Oke, alhamdulillah. Gambarnya belum keluar, udah. Oke, nggak apa-apa. Gambarnya Saya ingin dari CNN belum keluar nih, gambarnya. Oke, dari sana. Sambil kita memperbaiki koneksinya ya Pak Wagub, saya ke Ya, Pak oke. Soni lagi. Pak Soni berbicara mengenai stigma tadi sempat Pak Soni sampaikan di segmen sebelumnya. Ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bukan hanya di kota-kota kecil, tapi kota besar seperti Jakarta, tampaknya memang ini menjadi suatu penyakit, katakanlah ini seperti aib begitu. Ada kekhawatiran jika masyarakat ataupun pihak lain tahu seseorang positif COVID. Padahal ini penting dalam kapasitas melaksanakan untuk mencari tahu siapa saja yang melakukan kontak dekat dengan pasien positif ini. Ini kan untuk mengedukasi masyarakat artinya perlu waktu. Siapa yang tepat untuk memberikan ini? Karena sudah banyak sebenarnya. Kalau sosialisasi dari pemerintah daerah sudah cukup banyak. Iklan di televisi sudah cukup banyak. Pemerintah pusat sudah cukup banyak. Bagaimana agar proses ini lebih cepat? Ya, yang pertama tentu lingkungan terdekat. Keluarga dan juga tetangga, ya itu sangat penting Mbak Elvira. Kami juga sudah mengeluarkan panduan kesehatan mental bagi keluarga dan bagi komunitas. Jadi stigma ini kan muncul karena ketidakpahaman masyarakat. Misalnya begini, sekarang kan tidak harus bahwa mereka yang keluar dari perawatan itu di swab lagi, ya kemudian menunjukkan hasil negatif. Karena memang sebetulnya dalam 14 hari itu sudah hilang gitu ya. Lalu kemudian masyarakat takut sehingga mengucilkan. Bahkan saya punya teman beberapa tokoh masyarakat itu justru dikucilkan juga. Nah oleh karenanya yang paling penting ini memang edukasi secara masif, informasi. Terus juga kita harus mengajak para tokoh masyarakat, tokoh agama karena mereka yang bisa memberi value, ya nilai. Tokoh agama pemahaman. penting ya. Betul untuk sekali. sosialisasi ini.
Betul, jadi kami juga mengajak para dai, ya, para pendeta, pastor, karena tantangan mereka yang terkena menjadi penyintas COVID-19 ini adalah setelahnya mereka akan menghadapi masalah psikologis kalau tidak ada dukungan dari masyarakat. Dan masyarakat sebetulnya yang paling penting adalah masyarakat tetangga sekitar. Karena yang biasanya mengucilkan atau kemudian khawatir tertular tuh selain keluarga juga tetangga sekitar. Tapi banyak kok praktek baik Mbak Elvira yang menunjukkan bahwa dukungan dari masyarakat itu sangat besar ketika mereka mendengar atau terinformasi ada anggota warganya yang terkena COVID-19. Nah, kita bisa belajar dari praktik-praktik baik itu. Saya ke Pak Wagub, berbicara mengenai stigma yang disampaikan Pak Soni tadi. Apakah saat ini posisinya di Jakarta dalam proses tracing masih terkendala mengenai hal ini, Pak Wagub? Ya alhamdulillah ya, kami selain selalu meningkatkan jumlah tracing, kami juga meningkatkan kualitasnya dalam arti penyebarannya dan juga pembidangannya. Jadi memang penting sekali kita melaksanakan 3T ini, dan juga kami terima kasih dukungan dari pihak swasta, pemerintah pusat, Satgas Pusat, dan BUMN, BUMD semua, dan juga swasta yang selama ini bekerja sama, berkolaborasi untuk membantu. Dan alhamdulillah di Jakarta masyarakatnya cukup memiliki kesadaran yang baik, yang tinggi tentang pentingnya melaksanakan 3M tersebut ya. Namun demikian memang di Jakarta ini masih ada beberapa wilayah yang cukup padat ya, kampung-kampung yang cukup padat. Ini memang yang menjadi perhatian kita dan kekhawatiran kita, dan di sini kami memang memberikan perhatian lebih. Di samping kami telah sejak bulan April, Pak Gubernur, kami telah membentuk yang kami sebut dengan kampung siaga untuk memastikan bahwa di setiap RW semua warganya, selain kami batasi keluar masuknya, jumlah pintu masuk keluar kami kurangi, kami siapkan petugas-petugas piket dan terus melakukan kampanye sosialisasi. Bahkan kami membentuk satgas tingkat RT, bahkan setiap rumah kami minta menunjuk satu anggota keluarga sebagai kader COVID. Ini penting karena memang klaster keluarga meningkat, kader COVID di setiap rumah ini terus berkoordinasi dengan pihak RT RW setempat untuk memastikan bahwa anggota keluarganya selalu dalam posisi yang sehat, yang aman, terkendali, dan juga melaksanakan 3M. Bahkan di rumah kami minta juga sedapat mungkin masker tetap digunakan, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Dan ini penting sekali karena lingkungan terkecil kita ada di rumah, banyak anggota kita yang keluar masuk rumah dan itu berpotensi dapat menularkan virus itu sendiri. Jadi kita mulai dari lingkungan terkecil, diri kita, keluarga kita. Insya Allah kalau diri kita sehat, keluarga kita sehat, maka lingkungan kita dan Jakarta akan sehat. Jadi sekali lagi terima kasih kerjasamanya, juga aparat dan jajaran, para aparat dari Satpol PP, Polda Metro, dan juga Kodam Jaya, semua kita bekerja sama, dan juga Forkopimda DKI Jakarta untuk memastikan Jakarta dalam kondisi yang terkendali. Baik. Sekalipun memang Jakarta ini adalah ibu kota, ya, hub penghubung, alhamdulillah pemerintah pusat telah membuat kebijakan bagi warga negara dari luar, warga asing dan warga Indonesia yang masuk harus melalui proses diisolasi. Ini akan membantu terkait pengurangan. Mudah-mudahan libur panjang akhir tahun ini tidak terjadi peningkatan sebagaimana 3 libur sebelumnya di tahun 2020. Di akhir tahun ini pengetatan kebijakan sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Pembatasan pembukaan operasional untuk mal, jamnya sudah ditentukan, penutupan tempat-tempat wisata di tanggal tertentu. Tapi di sisi lain ada PR bagaimana tetap optimis untuk menggerakkan roda perekonomian. Bagaimana mensinkronkan ini di 2021, Mas Riza? Jadi kami juga telah bekerja sama dengan pemerintah pusat. Sekalipun memang Pak Jokowi kita memang memastikan bahwa prioritas kita adalah keselamatan dan kesehatan warga, tapi kami juga terus untuk memastikan bahwa ekonomi terus tumbuh dan bergerak, utamanya UKM di seluruh wilayah Jakarta. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi telah memberikan bantuan stimulus ekonomi bagi restoran, bagi hotel, bagi UMKM, dan semua
pelaku usaha yang terdampak langsung dari COVID-19 dan kami mendorong melakukan bimbingan dan lain sebagainya terkait perubahan perilaku penjualan yang melalui online, dan kami minta juga semua masyarakat selain patuh taat juga membantu agar ekonomi kita tumbuh dan bergerak. Dan kami minta juga para usaha untuk tidak mem-PHK pekerjanya, buruhnya, karyawan, sekalipun ada penurunan pemasukan, kami mohon kebijakan untuk sama-sama. Mudah-mudahan kita ke depan di tahun 2021 kami optimis selain usaha kita akan tercapai melakukan pengurangan dan memutus mata rantai penyebaran COVID, kita juga bisa bangkit kembali ekonomi kita ke depan termasuk di wilayah DKI Jakarta khususnya. Baik, Pak Wagub, satu lagi selain kebijakan mengenai untuk menggerakkan roda perekonomian ini memang penting. Satu lagi concern dari masyarakat adalah mengenai proses belajar yang memang sudah dibuka kebijakannya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diperbolehkan tatap muka, keputusan tetap online atau tatap muka itu berada di tangan Pemda, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk semester depan untuk Jakarta seperti apa rencananya, Pak Wagub? Kami berterima kasih pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan Kebudayaan telah memberikan ruang dan kesempatan bagi seluruh provinsi kabupaten untuk dimungkinkannya proses pembelajaran pendidikan secara tatap muka. Namun demikian, kami sendiri di Jakarta dalam rapat-rapat Pak Gubernur, kita semua dengan para dinas terkait, Forkopimda, dan kami terus koordinasikan dengan pemerintah pusat dan Satgas pusat bahwa Jakarta masih akan melihat ya fakta dan data terkait perkembangan progres daripada COVID itu sendiri ya. Jadi sekalipun memang dimungkinkan sampai saat ini kita belum mengambil kebijakan untuk dimungkinkannya tatap muka. Kita masih akan melihat mudah-mudahan dalam waktu ke depan ada satu progres yang lebih baik, yaitu ada penurunan yang signifikan sehingga harapan kita semua, harapan daripada anak-anak kita bisa segera tatap muka. Namun demikian kita akan melihat fakta dan data nanti. Kalau memang angkanya masih cukup tinggi, maka proses pembelajaran di DKI Jakarta masih akan kita laksanakan secara online atau daring. Dan perlu juga kita ketahui bahwa proses pembelajaran tatap muka juga harus mendapat persetujuan dari para wali murid atau orang tua murid yang memang perlu kita juga dengarkan pendapat dan masukannya. Jadi sekali lagi kami masih akan menunggu perkembangan ke depan. Pada akhirnya nanti kita akan umumkan kapan Jakarta dapat melaksanakan pendidikan pembelajaran secara tatap muka langsung. Baik, Pak Wagub, pertanyaan terakhir saya, tahun 2021 kita berharap apapun yang terjadi di tahun 2020 kita bisa menciptakan suasana yang lebih baik di 2021. Banyak harapan di sana. Antisipasi kebijakan tadi Pak Wagub sudah sampaikan. Tapi jika ternyata kasus positif di bulan Januari tidak terkendali, apakah artinya Pemprov DKI Jakarta akan kembali memberlakukan rem darurat? Ya, emergency break itu dimungkinkan kapan saja. Jadi kebijakan kami untuk melakukan PSBB ketat atau menarik kembali rem darurat atau justru sebaliknya melakukan PSBB pelonggaran atau transisi seperti sekarang ini sangat bergantung pada data-data dan fakta-fakta di lapangan. Jadi semua berdasarkan analisa, data, pencermatan, penelitian, dan tentu juga masukan dari para ahli pakar epidemiologi yang terus kami koordinasikan dengan Satgas Pusat atau pemerintah pusat dan semua pihak di internal kami juga dengan Forkopimda. Jadi semuanya sangat mungkin diketatkan, dilonggarkan atau berlaku seperti sekarang. Namun demikian kami minta dukungan dari semua pihak, para unit-unit usaha, termasuk juga para masyarakat ya, warga Jakarta, untuk mari kita terus meningkatkan usaha kita, perjuangan kita melawan COVID dengan terus melaksanakan protokol kesehatan. Sehingga kita lebih cepat bisa memberlakukan pola hidup baru, memasuki hidup yang sehat, aman, dan
produktif. Itu harapan kita semua. Jadi kita tentu tidak ingin diberlakukan kembali emergency brake. Itu sangat bergantung pada kita semua, termasuk para pelaku dunia usaha yang terus kita minta dukungan dan konsistensinya untuk mendukung dan membantu agar segera berkurang dan memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri. Baik, Pak Wagub, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Kita harapkan apa yang disampaikan Pak Wagub tadi benar menjadi kenyataan. Harapannya memang lonjakan kasus positif COVID-19 bisa ditekan pada 2021 dan penanganannya bisa cukup dimaksimalkan. Terima kasih waktu Anda di Newscast malam hari ini, dan juga Pak Sony, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini. Selamat tahun baru, sehat-sehat selalu Pak Sony dan Pak Wagub. Terima kasih Mbak Elvira, Pak Sony, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selanjutnya, setelah aktivitas dan atributnya dilarang oleh pemerintah, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persatuan Islam. CNN Indonesia Newscast segera kembali dengan informasi.